tentunya dengan tema ini Anda muncul sebuah pertanyaan ya. Kenapa sih harus ada gerakan feminis? Apa yang melatar belakangi dan apa sebetulnya tujuan daripada gerakan feminis itu ya? Feminis dengan feminim beda ya. Kalau feminim itu adalah sifat perempuan atau perempuan itu harus feminim yang lemah lembut, yang yang halus, yang telaten, yang sabar itu sifat-sifat feminim. Tetapi ini adalah feminis ya. Feminis itu artinya pejuang kaum perempuan. Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah mengapa dan untuk apa gerakan feminis ini dilakukan oleh kaum perempuan. Saudara, kalau kita berbicara tentang, ya kalau di Indonesia kita mengenal adanya istilah gerakan emansipasi wanita. Nah, ini hampir sama dengan gerakan feminis ya. Jadi ketika kita berbicara tentang gerakan emansipasi wanita itu, Raden Ajeng Kartini itu adalah pada saat itu dia sebagai anak seorang intinya orang bangsawan. Tetapi dia melihat bahwa ternyata perempuan-perempuan pada saat itu tidak diberikan kesempatan untuk mencari ilmu atau sekolah. Jadi Kartini bangkit, lalu bagaimana supaya perempuan-perempuan itu bisa diperjuangkan untuk mendapatkan atau bisa memasuki bangku sekolah. Tetapi saudara, kalau kita melihat dari negara lain di Eropa, ya, jadi di Eropa itu saudara pada abad berapa nanti dibaca ya, intinya perempuan-perempuan itu di nomor 2-kan. Dan yang ironis lagi itu adalah perempuan itu hanya dijadikan sebagai objek seksual kaum laki-laki. Jadi perempuan itu dianggap orang nomor 2, perempuan itu dianggap orang yang tidak penting, perempuan itu adalah dianggap orang yang tidak punya kapasitas apa-apa, sehingga partisipasi di bidang apapun bagi perempuan itu adalah mengalami ketidakadilan. Bahkan dikatakan ya bukan hanya ketidakadilan saja, tetapi ada sebuah penindasan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Dengan kondisi seperti itu saudara, maka bagaimana perempuan itu berjuang. Jadi ini dimulai dari Eropa sana. Berjuang bahwa perempuan ini juga bisa, dimanapun itu perempuan itu bisa. Ya. Tetapi peluangnya, aksesnya itu adalah tidak diberikan kepada kaum perempuan. Oleh karena itu bergeraklah kaum perempuan itu sehingga pada gilirannya perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki. Bahkan saudara, dengan adanya berbagai macam aliran feminis, ada feminis radikal, ada feminis sosialis dan lain sebagainya, di luar negeri sana ya, sampai muncul adanya perempuan itu nggak mau menikah karena perempuan itu kalau menikah itu merasa dieksploitasi, merasa didominasi oleh kaum laki-laki, bahkan merasa gerakannya itu atau langkahnya itu terhambat oleh laki-laki yang pada posisi suami istri adalah suami itu adalah mendominasi kaum istri, sehingga tidak punya suami tetapi bisa punya anak. Nah, maka terjadilah yang dinamakan dengan virgin of birth. Jadi walaupun perawan, statusnya perawan, dia punya anak. Di luar negeri sana boleh-boleh saja. Tapi ketika kita berbicara tentang feminis yang ada di Indonesia harus yang seperti apa? Nah, oleh karena itu saudara, sebelum kita lanjut tentang apa itu feminis dan lain sebagainya, nanti Anda presentasi dulu.
tiba-tiba putus. Halo, halo. Oke. Ya, Bu. Nah, ya, silahkan. Yang mau memulai dulu dari semester berapa? Semester 3, Bu. Oke, silahkan, Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi menuju siang untuk Ibu Sri yang terhormat, kakak-kakak semester 5 dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gerakan feminisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Marla Pusada. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 semester 3. Adapun anggota kelompok kami berjumlahkan 7 orang. Yang pertama adalah Mary Ramatika, yang kedua saya sendiri Marla Pusada, yang ketiga Fitratus Subania, yang keempat Diani Masari, yang kelima Rusiana Afilia, yang keenam Kartika Sari, dan yang terakhir adalah Bun Dwi Fernanda. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk teman-teman menyampaikan materinya yang bertugas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dimulai dari sejarah gerakan feminisme. Awal mula gerakan ini yaitu dari sejarah kolonial akhir abad 19 dan awal abad 20. Pendudukan Jepang pada tahun 1942 dan masa Belanda pada 1946 sampai 1949 pasca kemerdekaan, masa Orde Baru dan era reformasi. Next. Pengertian feminisme. Feminisme adalah rangkaian dari gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk membangun serta mencapai kesetaraan gender di segala aspek, mulai dari politik, ekonomi, ranah pribadi, hingga lingkup sosial. Berikutnya akan dilanjutkan oleh yang bertugas. Terima kasih. Dengan feminisme memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek. Feminisme ingin hak perempuan serta setara dengan laki-laki yang tidak ada di masyarakat patriarki, penghapusan kekerasan atau pemaksaan seksual. Feminisme ingin agar perempuan ikut serta berkontribusi adil dalam masyarakat dan hak untuk mengatakan tidak setuju tanpa dihukum karena ia seorang perempuan. Gerakan feminisme juga tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki, sebab tujuan gerakan ini untuk kesetaraan gender. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang bertugas. Gerakan feminisme di Indonesia. Feminisme di Indonesia melibatkan nama Kartini sebagai pencetus gerakan emansipasi wanita pada masanya. Kartini yang merasa bahwa perempuan bukan hanya sekedar objek pingitan yang tidak layak bersekolah lebih tinggi. Lantas, Kartini mencurahkan segala perasaan dan kegelisahannya kepada teman penanya. Habis gelap, terbitlah terang merupakan jembatan untuk memahami pemikiran dan kegelisahan Kartini pada masa itu. Next. Feminisme di Indonesia bukan saja persoalan paham yang terlalu menjunjung tinggi kesetaraan gender, namun feminisme juga berkutat pada suatu sudut pandang di mana emansipasi dijadikan sebagai tujuan khususnya. Tidak menutup kemungkinan emansipasi dan feminisme dapat saling mendukung satu sama lain. Hal yang jelas adalah keduanya menuntut kesetaraan dan keadilan gender. Strategi mencapai gerakan feminisme di Indonesia. Yang pertama, wanita turut menyerukan perbaikan ekonomi skala nasional yang dapat segera menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, galakan pengembangan dan peningkatan pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berbagai pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan supremasi hukum, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi ke pelanggaran hukum. Yang keempat, menyediakan sikap hukum yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kenyamanan bagi wanita bekerja, baik di lokasi kerja maupun di tempat pemukiman.
Kelebihan feminisme. Gerakan feminisme peka terhadap ketidakadilan, mempunyai semangat juang yang besar dan pantang menyerah. Kelompoknya mempunyai kesatuan yang kuat dan sangat setia. Kekurangan feminisme. Terkesan egois sebab hanya memandang suatu dengan penguraian ketidakadilan yang ada. Dalam perkembangannya, lebih memandang rendah kaum laki-laki. Baik, terima kasih disampaikan kepada teman-teman. Mungkin dari sini, dari kakak-kakak atau teman-teman bisa bertanya jika ada yang kurang. Nanti aja Mbak. Tampung dulu pertanyaannya nanti pada sesi berikutnya. Iya, Bu. Sekarang langsung semester 5 yang presentasi. Yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Ahmad Wahid Hamzah, Rika Yuli Febrianti, Husaimah, Nasyatul Umah, Rika Wulandari, dan Maulidia Meshra. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk dalam sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Dan untuk teman-teman sekalian diharapkan untuk menyimak dengan baik pemaparan dari kelompok kami. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan mengenai gerakan feminisme. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari feminisme. Gerakan feminisme ini dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20 yang terjadi di Eropa, yang dimulai dengan penyuarahan persamaan hak politik bagi perempuan. Nah, jika di Indonesia sendiri, gerakan feminisme ini dicetuskan pertama kali oleh Raden Ajeng Kartini yang mengkritik keadaan perempuan di Jawa yang tidak diberikan kesempatan mengencap pendidikan yang setara dengan laki-laki. Ketidakadilan terhadap perempuan dalam menempati posisi di segala bidang kehidupan membuat Raden Ajeng Kartini mencetuskan gerakan feminisme yang pada akhirnya membuat masyarakat sadar akan pentingnya kesetaraan gender di dalam kehidupan sosial. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan mengenai definisi feminisme. Terima kasih. Baik, untuk definisi feminisme sendiri itu, feminisme berasal dari bahasa Latin yaitu femina, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu menjadi female, yang berarti memiliki sifat sebagai perempuan. Yang mana secara umum feminisme ini sering didefinisikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak antara kaum wanita dan pria. Yang mana gerakan feminisme itu sendiri merupakan salah satu bentuk gerakan sosial yang dibangun oleh kaum perempuan yang tujuannya untuk menciptakan keadilan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di dalam feminisme sendiri terdapat beberapa jenis aliran dengan sudut pandang berbeda. Berikut beberapa aliran feminisme yang perlu diketahui. Yang pertama itu tentang feminisme liberal. Feminisme liberal ini menitik beratkan pada kebebasan individu bagi perempuan. Seperti perjuangan aliran feminisme ini lebih mengarah kepada hak individu perempuan dalam ranah politik, ekonomi, dan lingkungan sosial. Sehingga feminisme liberal itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu feminisme liberal klasik dan egalitarian. Feminisme liberal klasik ini lebih menggarisbawahi pada kebebasan hak sipil individu seperti hak pilih perempuan dan kebebasan berekspresi. Sedangkan feminisme
liberal egalitarian ini lebih menitikberatkan pada kesempatan yang setara dan adil untuk perempuan dalam mengakses sumber daya. Yang kedua, feminisme radikal. Feminisme radikal ini alirannya berfokus pada hal-hal yang mendasar atas ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Yang ketiga itu aliran feminisme marxis sosial. Aliran feminisme ini berfokus untuk membebaskan perempuan dari pengotakan kelas patriarki, seks, serta kapitalisme. Dan yang keempat, aliran feminisme psikoanalis. Aliran ini menguat pemikiran Freud dengan mengatakan bahwa opresi yang dialami oleh perempuan dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan tidak terlalu berhubungan dengan biologi perempuan. Yang keempat, aliran feminisme eksistensialis. Itu aliran yang berakar pada the sector sex. Kaum laki-laki ini sebagai self dan kaum perempuan sebagai other. Jika other merupakan ancaman bagi self, maka perempuan merupakan ancaman bagi laki-laki. Jika laki-laki menginginkan bebas dari ancaman itu, maka ia menundukkan perempuan. Yang keenam, aliran feminisme pasca modern. Aliran ini disebut sebagai feminisme sebagai kalangan akademis. Sebab aliran ini sulit dimengerti dan dianggap tidak terlibat dalam perjuangan revolusioner. Sungguhan seperti protes serta demokrasi. Aliran ini membalikkan keadaan dengan merayakan penindasan yang diterima. Yang ketujuh itu aliran feminisme multikultur dan global. Aliran ini mengenalkan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen, namun mempunyai beragam irisan yang bertaut seperti umur, status, sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Sehingga tiap kelompok perempuan ini merasakan penindasan yang berbeda seiring dengan seiring dengan beragamnya pengalaman dan identitas mereka. Yang terakhir itu aliran ekofeminisme. Aliran ini menitiberatkan pada hubungan perempuan secara spiritual terhadap ekologi di sekitarnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rika Yuli Febrianti. Baik, untuk faktor-faktor utama penyebab terjadinya gerakan feminisme, yaitu faktor utama penyebab terjadinya gerakan feminisme adalah budaya patriarki. Budaya patriarki sendiri didefinisikan sebagai garis lurus vertikal di mana ujung garis tersebut ditempati oleh gender maskulin atau laki-laki, sehingga segala sesuatunya harus mendapatkan izin dari laki-laki yang berkuasa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yaitu pemikiran perempuan yang ingin keluar dari ketidaksetaraan gender yang mengakibatkan kemiskinan pada perempuan, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, juga mendorong terjadinya gerakan feminisme. Kemudian yang ketiga, yaitu hilangnya rasa hormat terhadap perempuan dan menganggap perempuan itu lemah, juga memicu terjadinya sebuah gerakan feminisme. Baik, untuk slide selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan gerakan dari feminisme, yaitu untuk membangun serta mencapai kesetaraan gender dari segala aspek, mulai dari politik, ekonomi,
ranah pribadi hingga lingkup sosial. Baik, demikian tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai gerakan feminisme. Kesimpulannya, gerakan feminisme ini pertama kali dicetuskan oleh R.A. Kartini yang mengkritik keadaan perempuan di Jawa yang tidak diberikan kesempatan dalam mengecap pendidikan yang setara dengan laki-laki. Jadi untuk itu, ketidakadilan terhadap perempuan dalam menempatkan posisi di segala bidang membuat R.A. Kartini mencetuskan gerakan feminisme. Pada intinya, gerakan feminisme ini merupakan suatu bentuk gerakan sosial yang dibangun oleh kaum perempuan untuk menciptakan keadilan. Nah, untuk faktor penyebab terjadinya gerakan feminisme ini diantaranya adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini diibaratkan seperti garis lurus vertikal yang mana ujung garis tersebut diibaratkan sebagai laki-laki dalam artian segala sesuatunya harus mendapatkan izin dari laki-laki yang berkuasa terlebih dahulu. Yang kedua, pemikiran perempuan yang ingin keluar dari ketidaksetaraan gender yang mengakibatkan kemiskinan pada perempuan juga mendorong terjadinya gerakan feminisme. Dan yang ketiga, hilangnya rasa hormat terhadap perempuan dan menganggap perempuan itu lemah juga menjadi pemicu terjadinya gerakan feminisme. Untuk yang terakhir, tujuan adanya gerakan feminisme ini yaitu untuk membangun serta mencapai kesetaraan gender dari segala aspek. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2 untuk waktu dan pemaparannya yang sudah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga yang di-share oleh teman-teman bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mbak, lanjut. Sekarang untuk tanya jawab. Moderatornya salah satu aja. Atau giliran. Pertanyaan ditujukan kepada semester 3 dulu, terus selanjutnya kepada semester 5. Maaf kalau jawaban saya kurang tepat. Sebenarnya ini apa sih? Hak perempuan ini mulai diperjuangkan itu sebenarnya sudah lama, tetapi lebih diinin lagi ketika Kartini memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia, Bu, seperti itu. Semenjak itu perempuan kan mulai di Indonesia mulai ikut serta dalam segala aspek kehidupan begitu, Bu. Mungkin seperti itu aja dari teman-teman, bisa ditindakan, mohon bisa salah jawabannya. Saudara mungkin ada yang mau melengkapi. Jadi begini tuh, kalau kita berbicara tentang sejak kapan itu adalah jawabannya tadi, yaitu kalau di Indonesia yaitu pada masa Raden Ajeng Kartini setelah menyuarakan tentang emansipasi wanita dengan munculnya buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dari situ saudara, perempuan itu mulai bangkit. Jadi gini Mas, Bu Sri masih ingat sekali pada tahun berapa ya, sekitar Indonesia setelah merdeka tahun 45-46 itu katanya orang desa itu, ini di desanya Bu Sri. Ngopo? Kenapa? Jadi itu sempat bertanya kepada neneknya Bu Sri, Mbah, kenapa Mbah? Putrane Simbah itu kok hanya yang laki-laki yang disekolahkan. Nah, ngopo sih wong wedok iku masih pinter iku ya akhirnya ya yang pawon. Itu yang pertama. Yang kedua katanya, lah apa wong wedok perempuan itu loh, kalau misalnya mau kemana-mana itu ya terhambat dengan sampirnya. Jadi intinya perempuan itu langkahnya itu kurang kenceng ya. Jadi menurut orang tua dulu itu, perempuan itu langkahnya itu dihambat oleh berbagai macam hal. Terutama hambatan psikologis dari perempuan itu sendiri yang
menganggap wong wedoke ya memang tugasnya seperti ini. Jadi kurang ada sebuah motivasi, kurang ada etos semangat bagaimana supaya kita ini perempuan itu bisa berjuang, bisa memperjuangkan minimal untuk keluarganya. Jadi pada saat itu Mas, memang perempuan itu pada tahun masih zamannya Indonesia baru merdeka itu tahun 40-an itu ya, menganggap bahwa perempuan itu ya memang tugasnya ya di dapur. Tadi disampaikan tentang adanya konstruksi sosial tentang budaya patriarki. Jadi dibangun sedemikian rupa bahwa perempuan itu hanya mempunyai peran-peran di dalam rumah tangga, tidak disiapkan sebagai peran-peran produktif. Jadi ya wis ngomong anak, ngurusi bojo, ngurusi dapur dan lain sebagainya itu dikonstruksi seperti itu. Jadi saat itu benar-benar nerimo. Tetapi setelah Raden Ajeng Kartini itu usia sekitar 17 tahun, dia baru sadar dan menggagas tentang perempuan ini loh, kalau seperti ini kan itu ya, namanya itu penindasan. Ada ketidakberdayaan bagi kaum perempuan. Nah, oleh karena itu Kartini mencoba. Pertama itu hanya memperjuangkan bagaimana perempuan itu bisa bersekolah, bisa membaca dan menulis. Orang dulu itu Mbak, apalagi perempuan, laki-laki saja jarang yang bisa membaca dan menulis. Ya Mas ya. Coba kamu kalau kakekmu itu lahir tahun sekitar 40-an gitu ya, bisa nulis apa ora, bisa maca apa ora? Mas, Ahmad. Mas, kowe rumahmu mana, Mas? Saya di Madura, Ibu. Kakekmu umur berapa, Mas? Sudah meninggal, Ibu. Oh, sudah meninggal. Atau mungkin kamu punya tetangga yang sudah tua gitu ya? Kira-kira bisa nulis, bisa maca apa enggak? Belum bisa, Bu. Iya, karena memang dulu itu sekolah itu hanya diberikan kepada kaum laki-laki dan saat itu benar-benar ada diskriminasi. Ya, diskriminasi yang diberikan kesempatan sekolah itu hanya anaknya kaum bangsawan. Nah, si Kartini saat itu adalah anaknya bangsawan tetapi tidak disekolahkan. Kenapa? Karena dia itu adalah perempuan. Dari situ wong wedok kok dipingit, disuruh di rumah, tiba-tiba dinikahkan gitu ya. Pokoknya sebenarnya wong wedok itu iso dibojo, iso duwe anak, iso buat apa ya, Dek? Ya intinya dibuat sebagai objek-objek reproduksi, bukan produksi tetapi reproduksi. Reproduksi itu ya bagian melahirkan, nyusoni, masak dan lain sebagainya, itu tugas-tugas reproduksi. Nah, jadi Mas, kalau kita berbicara kapan ya? Kalau di Eropa tadi sudah disampaikan adalah pada abad 19-20 itu, yaitu mulai adanya kesadaran kaum perempuan bahwa perempuan tadi sudah disampaikan hanya dijadikan sebagai objek seksual, hanya dijadikan sebagai orang-orang yang dianggap tidak penting ya. Jadi ada marginalisasi, ada diskriminasi di berbagai macam sektor, baik itu dalam sektor ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, hukum dan lain sebagainya. Jadi intinya perempuan itu dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Dianggap bahwa perempuan itu tidak mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Oleh karena itu, dengan adanya persoalan-persoalan yang begitu kompleks yang terjadi dalam masyarakat, maka di dalam teorinya feminis itu ada berbagai macam aliran. Ada sosialis, ada liberalis, dan lain sebagainya. Sampai tadi yang terakhir disampaikan ada ekofeminis. Kenapa? Karena ekofeminis itu adalah memperjuangkan tentang hak-hak perempuan
dalam rangka ikut melestarikan lingkungan hidup. Loh, Bu, kenapa memang perempuan kok harus ada perjuangan untuk mempertahankan lingkungan hidup? Karena dulu yang mempunyai tugas pekerjaan untuk berbicara tentang lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup itu hanya kaum laki-laki. Dan realitasnya ketika laki-laki itu diberikan tugas untuk menjaga lingkungan hidup, ternyata masih ada yang salah dibakari dan lain sebagainya. Tidak ada renewable, tidak ada perbaharuan. Kalau sudah selesai, ya sudah, pindah lagi ke tempat lain. Padahal kalau kita berbicara tentang pohon-pohonan itu bisa renewable. Jadi sumber daya alam itu yang ada di dunia ini ada yang unrenewable dan ada yang renewable. Unrenewable itu adalah yang tidak bisa diperbarui. Misalnya minyak, emas, dan lain sebagainya itu yang unrenewable. Tetapi yang renewable yang bisa diperbarui ya adalah diantaranya yaitu tentang tanaman. Nah, ketika kondisi seperti itu, ternyata yang menjaga lingkungan hidup, yang buang sampah dan lain sebagainya itu, ternyata laki-laki itu tidak peduli kepada kebersihan lingkungan. Coba Anda perhatikan, yang peka sering membuang sampah ke pembuangan sampah itu, ya, kalau dari dapur menuju ke tempat pembuangan sampah itu pada umumnya laki-laki apa perempuan? Ahmad, yang buang sampah. Perempuan, Ibu. Perempuan. Ya. Wong lanang itu saenake dhewe pada umumnya, tapi ya ada kasus-kasus yang laki-laki yang lebih bersih ya ono. Ya. Wong wedok sing kemproh ya ono. Ya. Jadi itu artinya bahwa kepedulian salah satunya contoh ini. Kepedulian terhadap lingkungan alam itu ternyata bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang embedded, bukan sesuatu yang melekat kepada perempuan, tetapi itu adalah sebuah konstruksi. Buktinya, ada perempuan yang rajin, ada yang perempuan peduli terhadap lingkungan, tapi sebaliknya ada perempuan yang kemproh. Ono apa ora wong wedok kemproh? Banyak. Laki-laki ada yang rajin, suka buangi sampah, kalau sampah diadai plastik ya. Kalau di mobil gitu ada tempat sampah atau ada plastik untuk membuang sampah. Ada pun tidak ada. Tapi kebalikannya, perempuan ternyata yaitu tadi slordes bahasanya itu, membuang sampah sembarangan. Ono gitu itu. Jadi intinya dari sebuah kesadaran, oh ini bukan takdir ini, bukan kodrat ini. Kodrat perempuan itu bukan seperti ini harus bisa diperjuangkan. Maka ada namanya lalu lakukan gerakan feminis. Jadi ada sebuah gerakan. Harus bangkit ini perempuan ini. Kenapa? Karena kalau tidak bangkit maka menciptakan kemiskinan. Perempuan pada posisi termarginalisasi, tersubordinasi di berbagai macam bidang, termasuk perempuan dijadikan sebagai objek seksual, maka muncul yang dinamakan dengan kekerasan seks. Tak boleh, ya. Ada kekerasan seksual, baik itu kepada orang lain maupun kepada pasangannya. Ya, Mat. Kowe nek wis arep nikah belajar nang Busri, Mat. Ya, supaya tidak terjadi semuanya. Boleh konsultasi sama Busri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Saya kira itu yang bisa dijawab ya Mat ya. Itu
perjuangan perempuan di berbagai macam bidang, di ekonomi, di politik. Politik itu ada undang-undang tentang, sudah disampaikan tentang pemenuhan kuota 30%. Ada peraturan atau peraturan pemerintah tentang pengarusutamaan gender dan lain sebagainya. Itu adalah wujud-wujud daripada implementasi gerakan feminis. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ibu, saya izin bertanya. Silakan, siapa namamu sayang? Intan Putri Faradiana. Mohon maaf Bu, nggak bisa on cam, nanti jaringannya keganggu. Nggak apa-apa, ya, yang penting suara jelas. Saudara Intan, silakan. Mau nanya Bu, di zaman modern sekarang ini Halo, suara hilang kan? Kan dikasari gitu. Tapi di posisi lain sekarang lewat pendidikan perempuan sekarang itu sudah bisa dibilang hebat Bu, dan sudah tidak lagi meminta hak untuk diakui. Bahkan sekarang perempuan itu bisa mengalahkan kedudukan laki-laki dalam memimpin jabatan gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terus apa pertanyaanmu sayang? Intinya apakah di masa modern ini gerakan feminisme ini masih perlu diberlakukan gitu Bu? Oke. Jadi pertanyaannya Saudara Intan itu, ketika kita bicara tentang perempuan, ternyata perempuan itu bisa lebih unggul di berbagai macam bidang. Ya. Dengan adanya kondisi tersebut, apakah perlu adanya gerakan feminis lagi? Saudara, saya beritahu kemarin yudisium mahasiswa FISIP, ternyata sosiologi itu baik yang mulai dari IPK tertinggi sampai kepada macam-macam skripsi terbaik dan lain sebagainya didominasi kaum perempuan. Ya. Jadi Mbak, sebelum Anda memberikan jawaban, yang lain mau memberikan jawaban, Gusti jelaskan dulu. Sebetulnya sekarang itu Mbak, yang harus ada semangat itu, ya, yang harus ada perjuangan itu bukan hanya kaum perempuan Mbak, tetapi juga kaum laki-laki. Harus ada kesadaran. Ada sebuah perusahaan itu yang dibutuhkan itu malah banyak perempuan. Ya. Karena dianggap ya itu perempuan itu punya kemampuan untuk melakukan lobby-lobby ya. Jadi ini ya kaum kapitalis. Perempuan itu dengan adanya ini kondisi kesetaraan itu Mbak, justru dijadikan alat kaum kapitalisme untuk mengakumulasi modal. Nah ini laki-laki harus sadar. Yang apa kok harus perempuan? Kenapa kok harus perempuan? Ya, apakah laki-laki ini tidak bisa? Jawabannya bisa, harus bisa. Apa yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki? Coba saudara, yaitu tadi orang zaman sekarang itu loh, yang berprestasi itu loh kok malah wong wedok. Nah kita laki-laki harus introspeksi. Kenapa? Coba sekarang perhatikan mahasiswa loh sekarang itu loh mulai pusing aja di komunikasi, psikologi, sosiologi. Nah kok sing ngomong itu cewek, cowok iki podo nganti. Ya, cowok iki lo podo nganti, kemana, podo kemana? Ya, ternyata cowok itu pada kondisi sekarang itu malah lebih baik, sudah terlena dengan mencari uang. Mencari uang yang masih receh-receh itu loh, wes puas di situ. Nah, perempuan ternyata dengan adanya gerakan yang diajarkan
Raden Ajeng Kartini itu, maka dia justru menjadi semangat. Ngapain golek raja-raja? Ya. Saya harus berjuang bisa mencari uang yang lebih. Nah, jadi ini Mbak, jadi kalau kita berbicara tentang persoalan gerakan feminis pada saat sekarang ini, justru bukan hanya untuk kaum perempuan, tetapi juga untuk kaum laki-laki. Tidak tahu apanya kalau namanya gerakan apa ya, maskulin apa ya. Kalau anu kan feminis, tapi kalau lanang itu gerakan kaum maskulin atau gimana namanya itu. Ya Mas ya, maskulinitas yang dibangun oleh masyarakat kepada kaum laki-laki itu lama-kelamaan itu semakin pudar. Wong lanang itu malah minta perlindungan. Oh, no lo Mas, perlu dititik. Laki-laki justru minta perlindungan kepada perempuan. Ono wong lanang penakut, ono wong lanang tidak berani mengambil keputusan. Ada orang laki-laki tidak bisa menjadi decision maker di dalam rumah tangga. Lemah, laki-lakinya itu lemah. Manja, laki-laki kok manja. Ya enggak apa-apa laki-laki manja, ya enggak apa-apa. Wong itu adalah naluri. Jadi aslinya lanang itu ya iso manja, wong wedok ya iso manja. Ya. Jangan kalau misalnya laki-laki manja jangan dikatakan lagi level apa laki-laki, tapi persoalannya kapan kita itu harus bermanja-manja. Ya. Itu Mas Hadromi, Mas Ahmad, oleh laki-laki itu manja. Tapi kapan waktunya, saatnya kalian laki-laki atau perempuan itu bermanja-manja? Kapan saatnya kalian itu laki-laki mengambil keputusan, menjadi pemimpin perempuan atau laki-laki yang bisa tegas? Itu Mbak. Jadi persoalan feminis ini bukan harus berhenti, tetapi harus tetap berjalan, namun harus tetap proporsional Mbak. Ya, harus proporsional. Harus apa ya, bahasa Jawanya itu tidak terlambat itu loh. Misalnya seperti minggu yang lalu saya sampaikan ya, perempuan menindas suaminya sampai suaminya bunuh diri. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi bagaimana menciptakan kesetaraan ya, kesejajaran, egalitarian, itu adalah pada porsi yang saling menguntungkan satu sama lain. Jangan ada yang tertindas, jangan ada yang terjajah ya. Jangan ada yang tersanjung, tetapi ada yang tersungkur. Kalau memang tersanjung ya tersanjung semuanya ya. Kalau saat tersungkur ya bersama-sama bagaimana menyelesaikan persoalan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Intinya sebetulnya gerakan feminis itu adalah bagaimana perempuan dan laki-laki ini bisa berjalan bersama-sama. Oke? Paham ya? Nah tadi ada feminis radikal, ada feminis. Nah itu feminis radikal itu kalau diimplementasikan salah, yaitu tadi ngapain repot-repot bojo. Wong lanang itu loh kok repoti. Sidik-sidik, mak, makan, minum. Tanpa ditama, gula iklambine kok ne bojone. Iya Mat. Iya Mat. Ahmad. Oh, kamu tang iya, orang tang klampi tanya binena. Kamu Bu tang klampi, Bu. Ya enggak usah, ya cari. Ya yang itu juga harus tahu diri. Dan naruh baju suaminya itu ya sing gampang digoleki, ya jadi delik-delikno. Sing padha nyaman lah buat ciptakan situasi yang
aman, nyaman dimanapun kita berada. Itu ya Mas ya. Kama tang trana, ula itrono itu kok bojone. Trono ya golek ana dhewe ning lemari. Lah bojone kuwi ya tepakno klambine bojomu iku. Kene Mas, nandimu ning kene ya Mas ya. Iki nggone trono dalem ya Mas. Aja trono dalem dicampur behane bojone wedok ya mumet sing lanang. Endi sajane iki sajane trono dalem kuwi sing endi, trono daleme bojoku kuwi sing endi. Lah kalau gitu bisa salah pakai. Aja ruwet, aja digawe ruwet ya. Itu contoh dalam konteks kecil dalam rumah tangga. Dalam dunia kerja juga sudah harus ada job desk-nya yang jelas. Ini perempuan tugasnya ini. Jadi tidak ada perbedaan perempuan atau laki. Oh ini bagian bagian pengarsipan. Maka tugasnya ngarsipi. Oh ini bagian administrasi keuangan. Baik laki-laki tugasnya sama. Job desk-nya itu jelas. Bukan karena jenis kelamin, tetapi karena sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia masing-masing. Jadi masih perlu Mbak. Kenapa? Karena pada realitas sosialnya tadi, di zaman kapitalis itu, peluang pekerjaan itu, justru yang paling gampang itu, paling banyak itu, diberikan kepada kaum perempuan. Terutama, ya maaf, perempuan yang good looking. Ngerti good looking kowe, Mat? Ngerti rak, Mat? Ngerti, Bu. Iya, weh. Kowe ngerti ta, Mat? Cewek good looking, Mat? Gimana, Bu? Cewek yang good looking gitu ngerti toh Mat? Iya kowe ciri misalnya nek gimana coba Mat nek kowe nek cewek good looking gitu Mat? Ya cantik, putih. Oh gitu toh. Terus nek sing ireng ora good looking. Ya tergantung Ibu. Ya oke lah. Ya wis. Oke. Lanjut pertanyaannya supaya cepat selesai. Saudara kita sudah pertemuan yang kelima ya, nggak terasa ya. Jadi 3 minggu lagi kita UTS. Nggak terasa kita 3 minggu lagi UTS. Di hari ini sudah pertemuan yang kelima, minggu besok sudah pertemuan yang ke-6. Nah, oleh karena itu kira-kira UTS itu sekitar bulan Oktober. Kalau nggak awal Oktober, minggu kedua bulan Oktober. Ya, jadi tolong yang pemahamannya masih sepotong-potong, coba kamu inventarisasi pertanyaan atau apa nanti kita minggu terakhir, minggu ke-7 kita mengadakan pengayaan materi. Anda boleh bertanya, ada materi-materi yang tidak jelas, Anda boleh mencari materi di buku, boleh browsing, boleh. Ketika Anda ada hal-hal yang tidak kamu pahami, Anda bisa bertanya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Baru 2 orang. Kurang 2. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam sayang. Siapa namamu? Ike Ibu. Ike. Halo ke. Ya Ibu, saya mau bertanya, apakah di dalam suatu gerakan feminisme itu apakah ada hambatan Ibu? Lalu kalau misalkan ada hambatan, kira-kira itu hambatannya seperti apa ya Ibu? Oke. Jadi apa hambatannya ya? Lalu tak tambahi ke itu, yaitu bagaimana solusinya, penyelesaiannya gimana, jalan keluarnya seperti apa. Siapa yang mau menjawab dulu? Jadi ada hambatan, ada bahkan tantangan.
tantangan-tantangan kaum perempuan apalagi di era digital. Ini kira-kira tantangannya seperti apa? Hambatannya bagaimana? Lalu kira-kira solusi yang bisa ditawarkan itu seperti apa? Silakan yang mau menjawab bisa dipikirkan dulu. Saudara, kita berdoa, Anda lebih suka daring atau lebih suka kuliah luring? Itu tanya. Lalu sebelum Anda menjawab, Ibu tanya dulu. Anda lebih suka daring atau lebih suka luring? Mbak Mas? Ibu. Nah, ini bahaya ini. Ternyata Anda ternyata sudah menikmati kondisi daring, ya. Iso nunggoni mboke, ya. Iso dimasak mboke, ya. Nanti justru Anda mau balik ke kos-kosan ini, hatimu sudah berdebar-debar. Nanti di kos-kosan sing masak sopo, gitu ya, Mat ya? Ya, betul, Ibu. Biasane bangun tidur kan disiapno sarapan, nanti habis itu sopo sing gawekno sarapan, sopo sing nyucekno baju, dan lain sebagainya. Inilah, jadi ternyata segala sesuatu itu ada plus dan ada minusnya. Tetapi Mas, kalau kuliah luring itu seperti Gusti rasakan itu, Gusti itu nggak bisa melihat wajah kalian secara langsung. Ya, jadi spiritnya itu rada kurang. Tapi nek asli nek dari sisi kenyamanan ya enak nek ngomah, ya toh. Pengen ngombe karo ngombe gitu ya. Enggak usah pergi kemana-mana, itu ngajar di rumah ya. Tapi dari sisi memang segala sesuatu itu ada plus dan ada minus. Ayo siapa yang mau menjawab? Apakah kira-kira ketika kita berbicara tentang gerakan feminis untuk merealisasikannya itu apakah ada hambatan atau berjalannya itu mulus-mulus saja? Ibu, saya mungkin mau jawab yang hambatannya ya Bu. Oke, ya Pak Maria silakan. Kayak kemarin itu kan sempat ada masalah pelecehan seksual di KPI ya, di KPI ya Bu ya. Itu kan meski kita kan punya yang namanya Komnas Perempuan ya Bu ya. Meskipun ada lembaga yang menaungi perempuan untuk mendukung atau mendukung hak perempuan, tapi kan masih banyak kendala-kendalanya. Contohnya yang masih banyak masyarakat yang tertutup tentang stigma bahwa perempuan juga setara dengan yang namanya laki-laki. Tapi kan masyarakat suka menolak atau mendenial bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki. Kadang stigma kayak gitu, masyarakat yang tertutup itu kadang menghambat gerakan feminisme. Jadi kadang banyak masalah-masalah yang dialami perempuan tapi nggak bisa ditangani dengan baik karena masyarakat menganggap bahwa ya itu sudah sewajarnya, yaitu sudah konsekuensi dari perempuan. Kadang itu mungkin Bu yang menjadi hambatan dari gerakan feminisme menurut saya. Oke. Jadi pertama ada hambatan yang bersifat eksternal, yaitu hambatan sosial. Tadi disampaikan kepada Mbak Maria bahwa ketika ada sebuah masalah yang terjadi pada individu, terutama perempuan, itu menganggap atau dianggap itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang dianggap itu adalah tidak perlu menjadi sebuah perhatian. Jadi
kalau laki-laki itu melakukan kesalahan itu dianggap biasa, tetapi kalau perempuan itu selalu pada posisi yang apa ya, yang dianggap itu adalah ya perempuan itu ya memang seperti itu, dianggap sesuatu yang biasa. Jadi betul Mbak Maria bahwa ada persoalan-persoalan sosiologis yang menghambat bagaimana perwujudan feminis itu, atau kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender itu adalah kepedulian masyarakat yang tidak imbang, baik itu atau tidak sejajar terhadap laki-laki dan perempuan. Saudara ya, kalau kita ya memang ada kejadian ya Mas ya, ada kejadian anak laki-laki itu dilecehkan ya. Ada kejadian, tetapi itu kasusnya kecil sekali. Tetapi kalau kita berbicara tentang bullying, berbicara tentang apa Mas, yang perilaku seks yang ditujukan kepada anak-anak itu ya, atau pelecehan dan lain sebagainya itu kenapa sering terjadi kepada anak-anak perempuan? Nah, ini loh yang menarik itu ya. Coba sekarang Mas, sekarang coba kamu teliti ya. Kalau misalnya ada, ini yang perlu menarik diteliti, ada hubungan seksual antara bapak tiri itu atau ibu tiri itu, apakah ada misalnya ibu tiri kepada anak tiri? Pertanyaannya. Yang pertanyaan kedua, atau bahkan ini yang terjadi adalah, yang sering terjadi adalah perlakuan bapak tiri kepada anak tiri perempuan. Kamu pernah, atau Bu Sri yang belum pernah membaca, jadi ada ibu tiri yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada anak tirinya laki-laki. Atau kamu pernah mendengarkan misalnya ada anak tiri laki-laki lalu tiba-tiba dipergoi satu kamar dengan ibu tirinya gitu. Yang sering terjadi adalah anak tiri perempuan dipergoi ibunya sendiri, nah, sedang di kamar berduaan dengan bapak tirinya. Alhamdulillah mendalam. Ya bunda Mas, Mbak, yang sering terjadi, yang sering kamu dengar, yang sering kamu baca, yang sering kamu dapatkan informasi melalui media sosial itu laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Jawabannya. Halo Mbak, jawabannya apa? Ini satu perempuan Bu. Iya, laki-laki kepada perempuan. Dan apa itu? Ya itu tadi Mas, karena Mbak Iko bahwa ada persoalan-persoalan secara sosiologis yang menganggap bahwa oh ini nek wong lanang biasa. Nah, kalau perempuan baru dianggap sesuatu yang luar biasa. Ada label-label tertentu untuk kaum perempuan, tetapi tidak ada label-label tertentu untuk kaum laki-laki. Ini jadi dari persoalan eksternal. Sekarang Mbak, mungkin ada yang mau memberikan jawaban. Apa persoalan-persoalan atau hambatan internal itu sendiri? Hambatan internal itu berarti dari sisi perempuan. Sisi perempuannya kurang apa? Halo. Jadi ada persoalan eksternal, ada hambatan secara internal. Hambatan secara eksternal adalah dari aspek sosiologis. Selain itu juga bisa dari aspek hukum yang juga
kurang berpihak kepada kaum perempuan. Tetapi secara internal justru yang ini yang menjadi persoalan yang harus yang harus segera dicari persoalannya perempuan itu, yaitu karena ada yang perempuan itu justru merasa nyaman, ya merasa dirinya itu ini otak perempuan, hati atau jiwa perempuan yang harus dirombak. Jadi ketika perempuan itu misalnya mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya, itu kadang itu ono sing malah seneng, bangga. Berarti aku itu payu. Oh, berarti aku itu cantik. Berarti saya itu menarik sehingga saya banyak yang menggoda. Kira-kira adakah seperti itu? Ada. Ini perlu diteliti bagaimana persepsi perempuan terhadap pelecehan seksual. Disuit-suiti gitu. Malah seneng, malah mesam-mesem karena aku berarti menarik ya. Jadi pikirannya itu, nah ini loh Mbak, maaf ya ini untuk kaum perempuan. Gak usah jadi wong ki jeeran. Disuit-suiti malah mesam-mesem. Mbak, mbaknya cantik ya, malah senyum-senyum. Itu adalah bentuk daripada pelecehan. Ya Mbak ya. Jadi kita itu harus sadar diri bahwa perempuan itu jangan diperlakukan seperti itu, tidak mau diperlakukan seperti itu. Ono meneh ya misalnya perempuan lalu diperlakukan suaminya, wis kowe gak usah kerja, kamu di rumah saja ya. Malah seneng, berarti suamiku itu karena sayangi ning aku sehingga aku itu gak oleh kerja. Ya udah apa-apa, gak boleh kerja tapi gajinya kayak no kabeh. Ya tapi kalau gak kerja lalu uangnya dijatah sama suaminya, ya perasaannya tertekan, ya. Jadi itu bukan namanya, itu adalah pemanjaan, bukan namanya perhatian, tetapi itu adalah ada penindasan, ada dominasi, Mbak. Jadi kadang-kadang kita ini perempuan itu, Mbak, yang tidak sadar terhadap diri kita. Apakah diri kita ini dijadikan subjek atau dijadikan objek oleh kaum laki-laki? Paham ya, Mbak Maria? Halo Maria. Mana Maria? Mbak yang lain, Mas yang lain, kita harus sadar bahwa perempuan ini adalah punya harga diri, punya harga yang sama dengan laki-laki. Ora usah keeran, ora usah merasa ini ya, tapi Anda harus selalu melakukan rasional kita itu harus tetap jalan perempuan itu. Ini kok gini ya, kalau gini ini namanya ini nggak benar, nggak adil ini. Masa pas seperti ini ya, kamu harus mulai sadar. Jadi artinya apa? Ketika kita berbicara tentang feminis ini harus juga ada kesadaran. Dan berjuang itu hanya sekelompok orang, tetapi kalau yang diperjuangkan itu tidak mau sadar, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau membangun human capital, social capital yang bagus, maka ya omong kosong. Ya Mbak ya. Jadi baik laki-laki atau perempuan itu adalah harus mau membangun human capital dan social capital, spiritual capital yang baik. Sehingga kita tidak menjadi objek, tetapi kita menjadi subjek. Oke, paham ya Mbak ya? Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan, satu lagi. Saya izin bertanya, Bu. Silahkan Mbak. Di masa lalu kan perempuan kan dianggap tidak pantas untuk berpendidikan, dianggap lemah, dan perempuan juga menjadi objek kekerasan dan pemaksaan seksual untuk laki-laki. Lalu muncul gerakan feminisme untuk memperjuangkan
hak-hak perempuan. Lalu apakah perempuan memiliki rasa benci ke laki-laki pada masa itu, dan apakah hak-hak perempuan pada masa ini sudah dimiliki perempuan sepenuhnya, Bu? Terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Apakah lalu perasaannya itu muncul antipati kepada laki? Apakah ada sampai sejauh itu? Siapa yang mau memberikan jawaban? Salah rapopo jawaban. Halo, siapa yang mau jawab dulu? Halo, halo sayang, mana kalian? Di mana kalian? Sambil saya absen ya lagi ya. Untuk memahami sesuatu itu tidak dengan apa ya, tidak secara utuh, tidak secara holistik, tidak secara komprehensif, maka ketika tataran implementasi itu bisa mengalami penyimpangan. Oleh karena itu, di dalam gerakan feminis ini adalah sesuai dengan porsinya. Ketika kita berbicara tentang feminis liberal, katakanlah ya, kebebasan individu. Ini relevansinya dengan persoalan apa? Yaitu salah satunya dengan persoalan berpolitik, dalam berpendidikan, dalam kancah sosial, yaitu dalam memilih pasangan. Ya. Jadi soal dipilih dan memilih itu adalah hak antara laki-laki dan perempuan, itu adalah sama. Tetapi saudara, ketika kita berbicara tentang feminis yang liberal itu, lalu jangan karena ingin menunjukkan kekuatan individu tadi, bahwa saya itu bisa sendiri, saya tidak butuh laki-laki, lalu jangan diimplementasikan dalam konteks yang salah. Jadi contohnya tadi, tidak mau ribet sama laki-laki, sama suami, maka tidak usah nikah. Tapi orang nikah, tapi kumpul kebo. Nah ini Mbak, maaf, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau di negara lain boleh, ya, mau kumpul kebo, kumpul bebek, kumpul kambing, nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau di Indonesia, ya nggak boleh. Ya. Jadi yang dimaksud dengan proporsional itu seperti itu, Mbak. Kalau pengen punya anak, ya nikah. Bukan melakukan inseminasi, ada bukan ada. Nah, ini maaf, laki-laki itu pemilik benih, jangan dititip-titipkan orang. Karena benihmu itu akan dipertanggungjawabkan. Nenek orang di agama ya ada tabung sperma. Jadi sperma itu ditabung, Mbak, coba bayangkan. Lalu nanti untuk inseminasi bagi perempuan-perempuan yang tidak punya suami. Nah, coba bayangkan. Kalau gerakan feminis itu dalam pemahamannya itu salah, maka implementasinya itu menjadi bahaya. Baik itu untuk laki-laki maupun untuk kaum perempuan. Tetapi kalau diimplementasikan dengan benar, secara proporsional, tepat sasaran, maka menguntungkan baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi saudara, tolong dipelajari tentang teori-teori feminis itu, karena di dalam teori-teori feminis itu bisa digunakan untuk mengupas berbagai bidang, baik itu di dalam rumah tangga. Oke saudara, untuk kali ini saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, atau tidak? Mohon maaf Bu, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Tadi apa sayang? Pertanyaanmu apa? Ulangan? Ini lupa. Cek. Apa Mbak pertanyaannya tadi? Ulangi Mbak.
Di masa lalu kan perempuan dianggap tidak pantas untuk berpendidikan, dianggap lemah, dan perempuan juga menjadi objek kekerasan dan pemaksaan seksual untuk laki-laki. Lalu muncul gerakan feminisme untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Lalu apakah perempuan memiliki rasa benci ke laki-laki pada masa itu, dan apakah hak-hak perempuan pada masa ini sudah dimiliki perempuan sepenuhnya, Bu? Jadi ini pertanyaan menarik, Mbak Ike ya? Namamu Ike ya? Kartika, Ike ya, Bu? Kartika, Bu. Sartika? Oh, Sartika. Ike tadi yang hambatan ya? Jadi gini, Mbak, kalau muncul kebencian itu adalah persoalan persepsi masing-masing individu. Jawabannya itu ada, Mbak. Ada. Kebencian kepada laki-laki itu sampai ada yang tidak mau menikah. Satu. Yang kedua, ada, Mbak, yang sampai cinta kepada sesama jenis. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang dinamakan dengan, kalau perempuan itu adalah lesbian, lesbi. Jadi Mbak, penelitian tentang lesbian itu. Ya. Salah satunya adalah karena benci kepada laki-laki. Yang kedua adalah laki-laki sama laki-laki. Apa itu? Kalau secara ininya namanya LGBT. Jadi Mbak, jawabannya Mbak Kartika itu adalah bisa terjadi. Laki-laki membenci perempuan, perempuan membenci laki-laki. Nah, untuk persoalan seperti itu, jadi persoalan seperti itu, maka kita bagaimana sebetulnya melihat persoalan itu secara proporsional tadi, Mbak. Jadi jangan ketika kita berbicara tentang penindasan misalnya ya, apakah itu kepada laki-laki atau kepada perempuan, atau sebaliknya perempuan kepada laki-laki, jangan. Jadi Mbak, jangan menganggap bahwa yang menjadi korban itu selalu perempuan loh. Tetapi bisa yang menjadi korban itu laki-laki. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana misalnya manfaatnya dengan gerakan feminis untuk perempuan itu justru luar biasa. Lalu kalau misalnya kebablasan itu justru menjadi yang menjadi persoalan tadi. Pengwidok karena sudah disampaikan minggu yang sebelumnya, yaitu perempuan itu hidden power. Jadi ono wong wedok mateni, wani mateni bojone. Ada yang kasus, nah ini untuk produk tabu gak apa-apa ya. Ada kasus perempuan motong alat kelamin suaminya. Coba ya. Tapi kok lalu begitu kok belum pernah ada ya. Kalau laki-laki itu mateni paling, dipateni. Tapi saya belum pernah mendengar kasus misalnya laki-laki motong susu istrinya, itu gak ono. Pernah mendengar apa belum? Kita pernah mendengar apa belum? Belum, Bu. Belum. Ya. Tapi sing ono iku perempuan motong alat kelamin laki-laki. Ono, Mas. Itu loh, Mas. Jadi artinya itu sebetulnya kalau kita berbicara tentang feminis tadi yang di awal-awal sudah disinggung oleh kelompok ini, bahwa sebetulnya feminis itu tidak hanya untuk kaum perempuan, tetapi juga untuk kaum yang tertindas. Cuma karena laki-laki itu sudah merasa yang terlindungi baik secara hukum, maka tidak ada gerakan laki-laki yang menuntut haknya sebagai laki-laki. Karena sudah masyarakat itu masih berpihak kepada kaum laki-laki. Jadi pertanyaan yang kedua mau apa, Sartika? Apakah bagi kaum wanita gimana? Apakah hak-hak perempuan pada masa ini sudah dimiliki perempuan sepenuhnya? Oke. Jadi kalau secara implementatif
dalam konteks kebijakan sebetulnya perempuan itu sudah diberikan peluang, sudah diberikan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang sama. Jadi ini menurut kebijakan loh ya Mbak. Oleh pemerintah itu sudah diberikan peluang, akses, partisipasi, kontrol, manfaat itu sudah diberikan kepada baik itu laki-laki maupun kepada perempuan. Tetapi ternyata pada tataran implementasi di lapang, ya, realitas di lapang ternyata masih tadi Bu Sri sampaikan, justru ada yang diuntungkan itu justru perempuan, justru yang laki-laki itu justru dirugikan karena dianggap bahwa perempuan itu mempunyai keunggulan bagi kaum kapitalis. Jadi secara implementatif itu adalah tergantung bagaimana memahami, mempersepsikan perempuan dan laki-laki itu sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan secara sejajar, tergantung daripada pengguna daripada sumber daya itu, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tetapi secara implementasi kebijakan itu adalah sudah mendapatkan porsi yang sejajar antara laki-laki dan perempuan, seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah bahwa pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya itu tidak menyebutkan sama sekali tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi adalah mempunyai hak yang sama. Itu Mbak. Oke, pada tataran implementasi di lapang itu adalah kasus. Maka penelitiannya adalah menggunakan studi kasus Kartika. Kalau ada perlakuan-perlakuan yang diskriminatif, ada perlakuan-perlakuan yang marginalisasi, dominasi, baik itu laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, pendekatannya adalah case study atau studi kasus. Oke? Bisa dimengerti, Kartika? Baik, terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya. Sekarang jam 12 kurang 15 menit, kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya, kita jumpa